Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dalam sesi Quran Journaling. Seperti biasa, sebelum membuat Quran Journaling, kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang kita butuhkan. Di sini kita persiapkan buku, highlighter, pena, pensil, dan teman-temannya. Untuk teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa memilih mempelajari Al-Quran dengan cara tadabbur? Sebenarnya di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang bagus, tetapi tidak ada yang lebih indah, lebih efektif, dan lebih tepat daripada terapi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi tadabbur, menghayati, memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya adalah Al-Quran. Maka Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa'un atau sebagai penyembuh. Dan Allah menyebutkan Al-Quran sebagai obat hati, obat jiwa, dan juga obat mental. Terus ada yang nanya lagi, kenapa nggak baca Al-Quran aja? Kan sama aja. Gini teman-teman, kalau membaca kita hanya sekedar membaca saja. Membaca adalah hal yang berbeda dengan tadabbur. Kalau membaca, mungkin kita punya target dalam sehari baca Al-Quran harus berapa lembar dan satu hari satu juz. Itu boleh saja dan merupakan hal yang akan rutin kita laksanakan. Tetapi tadabbur Al-Quran berarti merenungkan, menghayati, memikirkan makna Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Hal ini juga mungkin bisa menjadi solusi dalam berbagai masalah yang kita alami. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Nabi. Itulah makanya urutan turunnya Al-Quran tidak sama dengan urutan surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Menurut pendapat paling kuat dan masyhur, Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan melalui tadabbur Al-Quran ini, kita bisa mempelajari setiap ayat dalam Al-Quran sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Seperti halnya kali ini, kita akan tadabbur surat Hud ayat 6. Ayat ini berisi tentang rizki. Ada nggak di sini teman-teman yang merasa, kok hidup saya gini-gini aja sih? Kok nggak kaya-kaya sih? Kok rezeki saya nggak kayak orang lain? Atau mungkin kita juga pernah berpikir, kok susah banget sih nyari rezeki? Nah, jawabannya ada dalam surat ini teman-teman. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Di sini Allah menjelaskan selagi kita tergolong ke dalam makhluk yang bernyawa, maka Allah pasti menjamin rezeki kita. Gak usah takut untuk menghadapi hari esok teman-teman, karena yakin dan percayalah rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Dan kata Allah, Allah tahu tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi di sini kita harus yakin dan percaya ketika kita pergi mencari rezeki, Allah sudah mempersiapkan rezeki yang tidak terduga untuk kita. Kita hanya perlu berusaha, bahkan mungkin kita pernah berpikir ketika kita makan roti, lalu roti yang kita makan itu tumpah, bisa jadi kita berpikir kita yang makannya nggak bersih. Padahal di situ Allah sedang memberi rezeki kepada semut-semut yang juga merupakan makhluk Allah. Dan kita sebagai makhluk Allah tidak boleh ragu dan tidak boleh khawatir memikirkan tentang rezeki. Karena rasa ragu dan rasa takut yang terlintas dalam benak kita itu hanyalah bisikan yang tidak berharga. Bantahlah rasa takut tidak akan mendapatkan rezeki dengan ayat ini.
Dan yang harus kita perhatikan lagi, rezeki itu bukan hanya tentang uang teman-teman, tapi rezeki itu bisa berupa banyak hal. Bisa kesehatan, dimudahkan Allah dalam segala hal, dikelilingi orang-orang yang baik, dan masih banyak lagi. Dan kita bisa memulai mensyukuri hal-hal kecil yang diberikan Allah kepada kita. Dengan bersyukur, hidup kita akan jadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar ini dan itu, tapi kita pasrahkan semuanya sama Allah. Karena kita yakin semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kapan kita punya rumah, kapan kita punya mobil, kapan kita punya keturunan, itu sudah ditetapkan sama Allah. Dan sudah tertulis di kitab yang bernama Lauh Mahfuz. Kita tinggal menjalani kehidupan dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Dan meyakini kalau Allah sayang kepada hambanya. Dan terakhir, di bagian Quran Journaling ini seperti biasa kita tambahkan bagian action plan. Bagian ini adalah hal apa saja yang akan kita lakukan ke depannya setelah kita mempelajari tentang ayat ini. Di sini ada 4 action plan yang akan kita laksanakan. Pertama, kita harus lebih giat lagi dalam mencari rezeki. Kemudian menambahkan keyakinan kalau rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Terus tidak perlu cemas tentang rezeki kita di masa mendatang dan tidak takut kalau rezeki kita akan tertukar dengan orang lain. Misalnya saja kita memiliki usaha yang sama dengan tetangga kita tidak perlu takut rezeki kita akan tertukar karena Allah lah yang akan mengatur rezeki kita. Dan untuk lebih mempercantik tampilan dari Quran Journaling kita kali ini, di bagian bawah kita tambahkan dengan doodle berbentuk bunga yang kemudian nanti akan kita warnain. Dan inilah hasil untuk Quran Journaling Surat Hud ayat 6. Seperti biasa ada ayat, terjemahan, tafsir, dan action plan. Di sini kita akan melihat hukum tajwid yang ada dalam surat ini. Pertama ada kullum fi. Tanwin bertemu dengan huruf fa, hukum bacaannya adalah ikhfa dan cara membacanya adalah samar-samar. Dan ada kitabim mubin, tanwin bertemu dengan huruf mim, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah didengungkan. Dan di bagian terjemahannya tidak lupa kita beri highlight pada kata-kata penting. Di sini ada tidak satupun, kemudian semua dijamin rezekinya. Sebagaimana yang Allah katakan kalau tidak ada makhluk bernyawa yang Allah tidak beri rezeki di dunia ini. Oke teman-teman, sekian dulu sesi Quran Journaling kita kali ini. Semoga kita sama-sama dapat manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Untuk teman-teman yang mau mulai tadabbur Al-Quran, boleh banget pakai cara ini. Karena selain bisa memahami isi Al-Quran, nanti kalau sewaktu-waktu kita pengen mengulang lagi ayat yang sudah kita pelajari, kita tinggal lihat saja di buku jurnal yang sudah kita bikin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.